180024, kelompok kami ingin menjelaskan tentang transmisi belt bergerigi. Terus mulai. Yo, what's up guys? Sekarang kita dari gue Stefanus Billy Sugondo, NIM 515-180039. Gue Yohanes Softian 515-180038. Gue Hendriko Herdian Putra Pratomo 515-180027. Sekarang kita akan menjelaskan tentang transmisi belt bergerigi. Jadi apa itu transmisi ya? Apa itu transmisi ya? Coba kita jelaskan sama kita Billy. Apa transmisi gitu? Transmisi apaan? Kasih tahu. Yang lo tahu. Jadi transmisi itu adalah sistem yang berfungsi untuk konversi torsi dan kecepatan, atau yang biasa disebut putaran, dari mesin menjadi torsi dan kecepatan yang berbeda-beda untuk diteruskan ke penggerak akhir. Konversi ini mengubah kecepatan putar yang tinggi menjadi lebih rendah tetapi lebih bertenaga, ataupun sebaliknya. Paham ente? Paham. Torsi tertinggi suatu mesin umumnya terjadi pada sekitar pertengahan dari batas putaran mesin yang diizinkan. Sedangkan kendaraan memerlukan torsi tertinggi pada saat mulai bergerak. Selain itu, kendaraan yang berjalan pada jalan yang mendaki dengan kecepatan rendah memerlukan torsi yang lebih tinggi dibandingkan kecepatan yang tinggi. Dengan kondisi operasi yang berbeda-beda tersebut, maka diperlukan sistem transmisi agar kebutuhan tenaga dapat dipenuhi oleh mesin. Begitu. Jadi gitu transmisi. Kan transmisi banyak nih. Kita ngejelasin tentang apa sih? Nah, salah satu jenis transmisi nih ada nih, namanya itu V-belt. V-belt itu merupakan salah satu media transmisi daya pada suatu mesin yang membentuk sebuah sabuk yang tersusun dari material karet. Nah, dan memiliki juga nih penampang trapesium maupun persegi sesuai dengan tipenya, jenisnya, dan kegunaannya. Nah, V-belt juga itu digerakkan oleh gaya penggerak. Kemampuan V-belt untuk memindahkan tenaga tergantung pada kecepatan V-belt. Gesekan antara V-belt dan pulley, tegangan belt terhadap pulley, sudut kontak antara belt dengan pulley. Selain itu, ada juga nih fungsi dari V-belt, yaitu digunakan sebagai transmisi daya dari suatu poros ke poros yang lainnya melalui sebuah pulley yang berputar karena adanya sumber daya tertentu. Nah, dengan kecepatan putar yang sama ataupun berbeda bergantung pada rasio perbandingan kedua buah pulley. Oh, jadi gitu, Bil. Lu paham nggak? Paham? Oh, thank you, yo. Jadi lu nanya-nanya mulu. Ya, Lu mau ngomongin apa sih emang? jadi sebenarnya kita mau ngomong timing belt. Mau timing belt? Timing belt. Jadi timing belt itu ada sejarahnya nggak sih Ada kira-kira? dong. Jadi timing belt itu pada awalnya kendaraan menggunakan rantai timing sebagai penggerak melakukan as mereka. Memang umur rantai jauh lebih lama, yaitu sekitar 200.000 km atau lebih, dibanding timing belt yang hanya berumur 40.000 sampai 60.000 km aja. Tapi kelemahan dari rantai adalah bunyinya kasar dan butuh perawatan yang cukup repot, seperti melumasi rantai timing setiap 30.000 km. Belum lagi mobil yang menggunakan rantai timing biasanya berbahaya untuk dipakai untuk kecepatan tinggi. Nah, Charles Gates sama John Gates itu pencetus ide pertama kali untuk menggunakan timing belt. Pertama dibuat pakai bahan rubber sebagai pengganti rantai timing mobil. Dua bersaudara ini salah satu penemu untuk fan belt juga. Mereka mengembangkan bahan dari fan belt untuk dijadikan timing belt.
Jadi gitu Jadi itu sejarahnya. ya keluarga pinter tuh ceritanya. Emang dia keren deh pokoknya, makanya bisa bikin timing belt. Nah, selain sejarahnya nih kok, kira-kira ada yang lain ya sih gitu, kayak atau fungsi dari jenis dari timing belt itu sendiri? Oh, ada. Kira-kira apa sih? Lu tau nggak Bil? Nggak tahu gua. Ya nggak tahu. Yaudah gue jelasin deh. Oke. Jadi fungsi dari timing belt itu untuk memutar camshaft atau biasa disebut dengan knock and ash yang berperan untuk membuka dan menutup valve atau klep pada ruang pembakaran dengan tepat timingnya. Nah, fungsi klep itu ada dua, yaitu klep intake yang berfungsi untuk jalur masuk oksigen dan bahan bakar, dan satu lagi klep exhaust yang berfungsi untuk membuang sisa pembakaran. Kedua klep tersebut digerakkan oleh knock and ash yang berputar. Nah, tugas timing belt itu untuk memutar timing belt tersebut. Jadi itu fungsinya. Oh, itu fungsinya. Itu fungsinya. Fungsinya itu doang emang. Itu doang fungsinya. Oh. Muter fan belt, muter knock and ash. Kalau begitu jenis-jenisnya ada nggak sih kok? Oh, ada dong. Kira-kira apa tuh jenis-jenisnya? Yang Ada pertama apa aja? ada OHC timing belt. Jadi OHC timing belt itu apaan sih? Sabuk penggerak torsi tinggi dengan efisiensi transmisi yang digunakan untuk poros roda kem otomotif. Timing belt tipe ini memiliki daya tahan yang sangat baik, bahkan di lingkungan dengan suhu tinggi yang khas dari ruang mesin, dan ketenangan yang sangat baik dibandingkan dengan roda gigi. Jadi suaranya tuh nggak berisik. Oh. Nah, ada lagi nih. Kayak peredam gitu kok ya. Iya, lebih adem aja suaranya. Nah, ada satu lagi nih, rear wheel drive timing belt. Nah, dia itu sabuk yang dikembangkan untuk motor penggerak roda belakang. Biasanya di bawah lingkungan yang keras dengan roda debu dan lumpur, serta menunjukkan kemampuan transmisi tinggi dalam kaitannya dengan rantai penggerak, yaitu memiliki ketenangan yang superior dan ringan. Selain itu, perawatan yang dilakukan untuk melumasi rantai penggerak tidak perlu dilakukan. Jadi ini lebih bagus lagi dibanding yang tadi. Terus kelebihan dan kelemahannya apa sih timing belt itu? Jadi ya, ini yang udah gue simpulin nih. Kelebihannya timing belt itu membuat mesin lebih sunyi dan tidak berisik. Satu. Habis itu tidak memerlukan banyak pelumas karena dia udah nggak pakai kan tuh pelumas. Dua. Habis itu energi yang terbuang akibat gesekan semakin lebih kecil. Terus kemampuan yang digunakan untuk mesin dengan kecepatan tinggi. Terus kelemahannya itu ada masa pakai yang tidak terlalu panjang, yaitu 50.000 sampai 70.000 kilometer. Habis itu karena berbahan karet, timing belt dapat mudah rusak jika terkena panas yang berlebih. Terus dapat mengalami slip sehingga kerja mesin tidak sempurna. Jadi itu kelemahannya. Tapi lebih banyak kelebihannya ya. Jadi contoh pengaplikasiannya itu biasanya di industri otomotif dong ya. Bener. Terus kendaraan yang make itu apa aja sih kok? Oh, nanya gue lagi. Nah, jadi contoh kendaraan yang pakai timing belt itu antara lain Toyota Corolla Twin Cam, Toyota Corona Twin Cam, Toyota Kijang Diesel, sama Mitsubishi Lancer. Tapi itu semua mobil-mobil tua, Bil. Lalu zaman sekarang udah nggak pakai gitu-gitu lagi itu. Udah kurang diminati. Umur pakainya terlalu pendek ya. Benar karena itu. Jika video ini dirasa bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya.